Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Fi kitabihi Sabilul Ittikar wal i'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadi lahu min al-a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil qahar. Segala puji bagi Allah, zat yang esa dan zat yang bisa memaksa. Al-Azizil Ghafar, maha mulia juga maha pengampun daripada dosa. Mudabbirul umur wa muqaddirul aqdar, zat yang mengatur perkara dan yang menentukan takdir-takdir manusia. Mulidun nahara fil lail, yang mengganti siklus kehidupan dari siang ke malam. Wa mulidil laili fin nahar, dari malam ke siang. Tafsiratan, sebagai penjelasan. Wa dzikra, peringatan. Li ulil basair wal absar, bagi mereka yang punya hati dan pemikiran. Fasubhanahu wa ta'ala wa taqaddas, maha suci Allah, min malikin azimin mutakabbirin jabbar, zat yang menguasai segala sesuatu, agung, qadimin azaliin daimin abadi, maha dahulu, maha azali, hayyin qayyum, berdiri sendiri. Allah wa hakam, menentukan, memberi hukum, ala khalqihi, kepada hambanya, bil fana'i wal inqidha, secara fana dan sirna. Sebagian ada yang fana, sebagian ada yang sirna. Tidak lain yang kekal itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua fana, semua akan habis. Yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah yang awal, Allah yang akhir, yang tampak, yang tidak tampak, semua Allah tahu. Kemudian wal maut wal bala, Allah menentukan kematian, Allah menentukan bala. Tidak terjadi di dunia ini kecuali sudah ada di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada yang terjadi apapun, hatta waraqah, meskipun daun yang berjatuhan sudah ditulis kapan dia jatuh, di detik berapa dia gugur, semua muqaddar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan menurut takaran masing-masing. Rezeki, umur, jodoh, ilmu, amal, semuanya ada. Tapi ini hal yang gaib, tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Ya. Hatta malaikat, hatta para nabi, tidak ada yang tahu. Allah yang tahu. Hak veto, hak yang murni, Allah yang tahu. Kapanpun itu terjadi, ya, takdir kepada kita, yaitu baik atau buruk, itu berarti sudah di takdir mubromnya, itu sudah ditulis. Sampai dikatakan di dalam surat Al-Isra bahwasanya manusia itu ibarat memakai kalung yang ada di depannya. Maknanya kalung di sini ya takdir. Apapun yang terjadi, kita hanya mengikuti takdir yang sudah ditulis. Gak bisa disalahkan. Gak naik, salahkan gara-gara ente yang akan naik. Tanpa gara-gara, memang ente ditulis gak naik. Semua sebab, kulla syai'in sababa fa'atba'a sababa, semua ada sebabnya. Dan orang akan mengikuti bagaimana kodratnya Allah. Orang kenyang sebabnya makan, orang harum sebabnya mandi, orang pintar sebabnya belajar. Ada sesuatu yang tanpa sebab. Kullu syai'in mustathnayat, ada. Ada nggak orang kenyang tanpa makan? Ada. Ada orang lihat familinya kecelakaan,
belum makan siang, ditawarin, antum belum makan dulu, tidak kepikir, so kenyang mana? Kenyang dari mana? Enggak makan. Allah cabut asbabnya. Semua memang ada sebab, tapi Allah kadang tidak bisa ditebak. Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, nggak bisa. Matematika kita bilang ini 1 tambah 1 2, belum tentu. Bisa 11. Ya. Apapun yang terjadi, ada orang penghasilannya sedikit, kecil, tapi bisa nyekolahkan anak sampai dokter, profesor. Ada kaya, anaknya walau lulus SD, nggak lulus sama sekali. Sudah khalaqnahu biqadar, semua sudah dengan takdir masing-masing. Dan ente sekarang ada di sini, berarti dulu sebelum ente lahir sudah tertulis nama ente berada di pondok yang mulia ini. Syukur sama Allah. Yang pengen mondok bukan orang tua, yang pengen mondok bukan ente, yang pengen mondok Allah agar ente menjadi orang-orang yang baik. Kemudian watafarrada watahawul min halin ila hal, Allah juga yang menentukan perpindahan dari keadaan kepada keadaan yang lain. Intiqal min dar ila dar, perpindahan dari tempat ke tempat yang lain. Tafarrada bidawam wal baqa, murni satu yang mengatur bagaimana kehidupan yang terjadi ini. Ada tatawulid duhur, sepanjang masa. Wa amtidadul aqsar, panjangnya zaman. Taghayyurul atwar, perkembangan zaman, semua Allah atur. Wa amsiramul a'mal, dan bagaimana batas umur manusia. Ahmaduhu bima hamidat bihi nafsuh, aku memuji Allah sebagaimana Allah memuji zatnya sendiri. Wa bima hamidahu bihi ibaduhul mukhlisun al-abrar, dan aku memuji sebagaimana pujian hamba-hamba Allah yang ikhlas. Min malaikatihi al-muqarrabin, dari para malaikat, wa anbiya'ihi, para nabi, wal mursalin, para rasul, ibadihi shalihin al-akhyar, semua orang-orang yang soleh. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar alladhi arsalahu rahmatan lil alamin wa khatama bihi an-nabiyyin wa ala alihi wa hadihi tayyibin al-athhar wa ashabihi al-muhajirin wal ansar wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wal jazaa. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan semua pujiannya sampai kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga hari kiamat. Wan kisamin nas ila fariqaini. Semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi sampai nanti ada pembagian di hari kiamat menjadi 2 bagian, fariqin fil jannah wa fariqin fin nar. Satu golongan sebelah kanan golongan surga, sebelah kiri golongan neraka. Ashabul yamin ma ashabul yamin, ashabul shimal ma ashabul shimal, imma yamin imma shimal. Tak ada anak pengen dengar satu golput, tak bisa. Imma fil jannah wa imma fil nar. Maka ini menjadi penolakan kepada mazhab Mu'tazilah yang mengatakan antara surga dan neraka itu ada manzilun baina manzilataini. Ada satu tempat yang gak ke surga, gak ke neraka. Siapa? Seperti contohnya tempat bagi mereka yang meninggal gak punya dosa, gak punya pahala, bayi meninggal. Ashabul fatrah, ya, ashabul fatrah zaman kekosongan Nabi. Orang yang amalnya baik sama buruknya pas, ditimbang pas, nggak condong ke yang baik, nggak condong ke yang buruk. Kata Mu'tazilah tempatnya di situ. Tempatnya di situ lah bingung. Ngomong dapat nikmat ya dapat separuh, ngomong dapat azab ya dapat separuh. Makanya akidah Mu'tazilah ini batilun andana, batal. Nanti di hari kiamat wa imma fil jannah wa imma fil nar. Kalau nggak di surga, di neraka. Amma ba'du fahada mu'allaf mubarak insyaallah. Beliau insyaallah ini karangan yang berkah. Yang aku karang untuk tujuan saling memberi nasihat dan memberi pelajaran. Bima yamurru bil insan minal a'mal, apapun yang terjadi dari umur manusia.
wa yahulu bihi min al-ahwal, perpindahan keadaan, wa yakhtalif alaihi min al-atwar, dan perbedaan daripada masa ke masa. Min hin yantakil min sulbi ila rahim, umur itu beliau tulis mulai di sulbi. Berarti di sulbi belum bisa disebut apa-apa. Hal atam adal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah datang kepada manusia satu umur yang belum bisa dikasih nama siapa-siapa? Belum dikatakan mani, bahkan belum dikatakan manusia. Ada zamannya buat manusia seperti itu. Ila ayastakira fi ad-darain al-jannah wan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memberi peringatan dan mensifatinya dan menjadikan peringatan tersebut sebagai sifatnya orang-orang mukmin, orang yang ahli kembali, yang takut, orang yang punya hati, dan orang yang menyaksikan bagaimana kekuasaan Allah. Allah Ta'ala wa dzakir, adalah peringatan, sebab peringatan manfaat kepada kaum mukminin. Wa dzakir fi'il amr, beri peringatan, beri nasihat. Nasihat itu manfaat kepada orang mukmin. Dia terima tak terima bukan urusannya dia. Nasihati orang wajib, diterima tak diterima gak ada masalah. Gak harus kalau ente diterima, dah harus ma'alaika illal balagh. Tugas ente hanya menyampaikan. Ada anak malas datangi, ayo jangan malas, belajar yang semangat. Ada anak mukhalafah, nasihati jangan mukhalafah, ilmunya akan manfaat, bikin ustaz itu enggak ridho, murka, terus menjadi apa? Nanti orang yang dinasihatin terima enggak terima bukan urusan ente. Kalaupun diterima bukan gara-gara kalimat inti yang bagus, tapi berbarengan dengan hidayah Allah. Berapa banyak orang itu nasihat dengan bahasa yang simpel ternyata lebih masuk daripada yang bahasanya dipola-pola. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dalam riwayat nyuruh anaknya suruh berdiri untuk takallam. Anaknya alim pagi, alam hampir 1 jam. Ma'ad yasma, gak ada yang dengar, ilah berselalai semua. Ada yang tolak-tolak, ada yang nunduk. Setelah selesai duduk, baru beliau berdiri. Beliau berdiri, orang nangis dan bilang, so ada satu orang mau berangkat ke pasar beli ikan, gak jadi beli ikan. Terus orang nangis, nangis. Selesai beliau duduk, ditanya sama anak-anaknya, kok bisa Abah ceramah orang mau beli ikan ke pasar gak jadi beli ikan, orang nangis. Anak ayat tak tokno, hadis, kalam, syair, gak ada yang nangis. Kata beliau, kullu ma kharaja minal jannah dakhala al-jannah. Yang keluar dari hati masuk ke hati. Wa kullu ma kharaja minal lisan lan yujawiz illa al-adhan. Tapi yang keluar dari lisan, bahasa yang dipola, gak lebih hanya masuk kanan, telinga kanan, keluar telinga kiri. Intinya sampaikan, diterima gak diterima urusan belakang. Dzakir, kasih peringatan, kasih nasihat. Bukan gara-gara terus nangis berkat ente, nangis semua. Memang kalam hafizan semua, kalam memang ada diwan habis. Apa gara-gara lisan ente? Belum tentu. Sampai ada satu orang niat, syufana ba'akhutubul Jum'ah, saya mau khutbah Jum'ah, wajib kalam wali, karena siapin ucapan-ucapan yang wah bikin orang terenyuh bahkan nangis. Kalau ya khutbah Jum'ah, asal muslimin, Guru ya Allah, mahal ya ki, tak ada yang nangis. Orang lain di dalam senden ada yang regu. Illa baswah, satu orang di belakang nangis. Kata orang ini, Allah, ada gak ada sofi.
Hatinya yang lain keras, labas hada. Anda mau tanya kalam apa yang bisa nusuk ke hatinya? Berarti kalam itu oli. Lain, wakolilun mahum, sedikit yang bisa ngambil pelajaran bas ada istimewa. Sudah, mari sholat, didatangi orang ini sama khotib tadi itu. Pas lagi doa didatangi, Pak, oleh ya tambah nangis. Ya Allah, ada kalam muathir jiddan, sangat berdampak ini. Anda pengen tahu kalamnya siapa yang Anda bawa sampai dampak seperti ini? Ditanya, syuf masya Allah, ya khair taubat, ya khair inabah kepada Allah. Terus Anda mau tanya, antum ini bisa nangis terenyuh dengan ucapan Anda khutbah tadi itu di kata-kata yang mana? Kata orang ini, Anda udah nangis gara-gara ceramah ente. Terus, Anda ingat pas ente masuk, naik, Anda ingat joget ente kayak kambingnya Anda persis. Kambing Anda mati. Anda betul-betul kehilangan. Setiap kali ente ingat kambing. Subhanallah. Jadi bukan kalam anak, nah, abadan. Dan ada yang tahu. Semua Allah yang ngatur. Sampai di dalam kitab Risa apa namanya? Adab Sulukul Murid, kalau nggak salah, atau Risalah Mudzakarah, Imam Haddad mengatakan manusia ini diberi oleh Allah ba'ith. Ba'ith itu kalau kita bahasakan percikan cahaya ilahi, disadarkan dengan hal yang sifatnya kecil, tapi itu undangan dari Allah agar hamba ini kembali. Macam-macam, ada dengan tobat, ada dengan peristiwa. Ya, ada punya sohib itu, ada minum, sampai bilang saya ini rajanya minum. Kalau minum bukan pakai botol, ditaruh di galon, minum itu tiap hari. Kok bisa tobat? Subhanallah, waktu minum sama sohib sama-sama sehat. Minum, sohib minum, plak, meninggal. Minuman habis, plak, langsung meninggal. Di depan anak meninggal. Dari situ anak tinggalkan, anak tobat, anak sholat, anak semua berubah. Ada bait. Dan harus dengarkan ceramah. Ada orang di Malang itu keras, gak cocok sama orang, gak tahu lembut hatinya. Pas hadir acara santunan anak yatim bulan Muharram, pas waktu santunan anak yatim ngasih amplop diusap kepalanya, dia cuma ngeliat, nangis, tobat. Ada bait. Sebabnya beda-beda. Sampai ada doa, ya ba'id ib'ad min hammina ma yahummuna ala na'imina. Ya Allah, berikan kepada kami ini ba'id, karena kita keluar dari jalan, kasih lagi, kembali lagi. Penting ba'id kita. Kemudian wa qala ta'ala fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wa la bimajnun. Berilah peringatan wahai Muhammad kepada mereka, karena engkau dengan nikmat Tuhanmu bukanlah orang yang menjadi dukun atau orang yang dikatakan gila. Wa qala ta'ala fadzakir in nafa'atid dzikra. Beri peringatan kalau memang peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil peringatan orang-orang yang takut kepada Allah. Wa qala ta'ala wa may yadzakkaru illa man yunib. Dan tidaklah orang yang mengambil peringatan kecuali orang yang bertobat kepada Allah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Sesungguhnya di setiap kejadian ada peringatan bagi mereka yang punya hati dan mendengarkan dengan seksama. Wa qad balaghana annahu lamma nazala qawluhu ta'ala fatawalla anhum ma anta bimalum. Hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huznan syadida. Ketika sampai kepada kita riwayat turun ayat Al-Quran, fatawalla anhum. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, fatawalla anhum, wahai Muhammad, biarin mereka, tinggalkan mereka. Fama anta bimalum, kau tidak disalahkan. Ini ayat turun ketika Rasul ngajak kepada orang-orang kafir Mekah, mereka gak mau beriman.
diajak lagi tetap mereka mendustakan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi disiksa. Sebagian beriman, sebagian kecil sahabat. Maka Allah katakan fatawalla anhum, berpalinglah wahai Muhammad dari mereka, biarin. Yang takut bukan Nabi, sahabat yang takut. Kenapa? Kalau sesuatu dilakukan sama Nabi gak selesai, berarti yang turun tangan Allah. Kata sahabat, kalau dakwah ini gak diterima, didustakan, dan Nabi sudah dibilang stop, gak usah dakwah lagi, berarti habis ini adab turun. Takut kita ini. Ya kan, biasanya kan sama Allah dikasih semangat, sabar, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ya. Kemudian, wahai Muhammad, mereka ini begini. Tapi ini Allah katakan berpaling, tinggalkan mereka. Dan engkau meninggalkan, engkau tidak salah. Wa ma anta bimalu. Itu sahabat takut. Kenapa kalau ditinggal sama Nabi? Turun adabnya Allah. Ini berapa banyak ya? Dan memang seorang Nabi tidak boleh meninggalkan dakwah. Makanya dikatakan wa ma anta bimalu. Dengan kau meninggalkan dakwah ini, wahai Nabi, kau tidak disalahkan. Ingat Nabi siapa yang dimakan oleh ikan nun? Nabi Yunus alaihissalam. Dikatakan bahwasanya Nabi Yunus alaihissalam tadi itu ketika dakwah kepada umatnya, mereka mendustakan, mereka nggak mau masuk, nggak mau beriman. Terus sama Nabi Yunus ditinggal. Nggak boleh sifat Nabi yang meninggalkan dakwah seperti itu. Akhirnya sama Allah dijadikan ikan nun tadi itu makan dia. Setelah makan baru ingat ketika di perut ikan, ya Allah, salah saya meninggalkan dakwah. Subhanaka inni kuntu minal zalimin, saya yang zalim. Ketika sadar dirinya salah, meninggalkan dakwah tadi itu, baru diselamatkan. Jadi wa ma anta bimalu, kau meninggalkan dakwah begini, itu bukan yang orang yang disalahkan. Hazina Rasulullah, Nabi sedih, huznan syadida, dengan kesedihan yang sangat. Wa khafa an qaddana adabuhum, dan Nabi takut berarti siksanya sudah dekat. Waqa'al iyas min hidayatihim, dan sudah putus asa untuk memberi petunjuk kepada umat. Fa'anzalallahu ala ithriha, maka Nabi turunkan ayat yang lain, wa dzakir. Nabi diperintah lagi untuk dakwah, beri peringatan wahai Nabi, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sebab peringatan manfaat bagi orang-orang mukmin. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, maka Nabi senang, bahagia. Kenapa? Karena Nabi wasurriya anhu. Kenapa? Wa dzalika kulluhu lamma jabalahu Allah alaihi wa haqqaqahu bihi min ar-rahmah wa syafaqah 'alal alamin. Sebab dari kasihannya Nabi kepada umat. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ada seorang di zaman Nabi itu yang diajak masuk Islam, gak mau masuk Islam. Diminta syahadat, gak mau syahadat. Akhirnya meninggal. Apa kata Nabi? Terlepas dari aku satu orang yang masuk neraka. Andai dia mau, kan masuk ke dalam surga. Yang sudah masuk neraka tadi, yang meninggal dalam keadaan musyrik itu, Nabi nyesel. Ini kenapa kamu beriman? Al-harisun alaikum. Sifatnya dari gitu. Ini kenapa kamu beriman sampai jadi seperti ini? Bukan terus terserah nanti bapak tinggalkan anak, hijau katakan ya akhir. Ada mau syarudai. Nanti ngambil dalam hati royit, kan ambil royit tak butuh sama itu ya. Ada tidak begitu. Dan itu bagaimana harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada kaum muslimin lemah lembut. Kemudian wal hirsul baligh ala nasihim wa qabulil haqqi wal huda, di anna Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu terus wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi ibauhum wa radduhum bil haqqi wal huda. Nabi itu sangat merasakan penolakan mereka terhadap Islam.
Yushiru ila dzalika qouli ta'ala fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Barangkali engkau wahai Muhammad bakhi'un nafsak. Apa bakhi'un nafsak? Barangkali engkau wahai Muhammad akan bunuh diri ala atharihim in lam yu'minu. Kalau mereka tidak beriman, kau putus asa sampai kau akan bunuh diri? Enggak usah. Bunuh diri ini perbuatan yang konyol. Lagi marah sekarang bundir-bundir mawar hitamnya. Stres, putus cinta, zuat sama janda gak jadi, loncat. Bahalil, bukan bahalul bahali. Dia tidak kenal sama Allah, tidak kenal sama Rasulullah. Tidak ada seakan-akan perempuan cuma itu. Sedangkan kita tahu dunia tidak selebar daun kelor. Tak kecil dunia ini banyak. Jangan gara-gara hari bunuh diri, hari bawa jamil nggak apa-apa, fulus, jamil wala fulus. Ente mengorbankan uang aja rugi, apalagi mengorbankan nyawa. Sudah meninggalnya su'ul khotimah, soro dunia akhirat, tidak jadi zuhad. Ayo, jadi zuhad tidak masalah, tidak jadi zuhad. Mikir di jembatan di opo itu asal ya, asal loncat dari barang ini buntu. Makanya coba mikir. Ya. Ada satu anak dulu ngomong sama ibunya, bu anak mau zuhad. Kata ibunya jangan. Kenapa? Taklim dulu yang kena. Nanti kalau ente punya ilmu, jangan minta orang, ente yang diminta sama orang. Kita orang zuhad, orang taklim ini lama, 5 tahun, kehajian 4 tahun, 9 tahun, ngajar 2 tahun, 11 tahun. Oh, anak baru zuhad ini. Terus gimana anak pengen sama anaknya fulana anak dia Jamila cocok sama anak. Lihat kata ibunya apa? Ya waladi, wahai anakku, akan datang bintang-bintang bergejolak selanjutnya. Ini yang lagi akan punah di bintang orang, akan ada lagi akan ada bahkan kehabisan stok. Dan jangan bunuh diri. Ya. Mawar hitam. Salimna minhu. Kemudian summa innal umra huwa al-muddatul mutamadiyah minaz zaman. Ketahuilah umur itu adalah jangka waktu yang diberi oleh Allah kepada kita. Qala ta'ala qul law sya'allahu ma tarautuhu 'alaikum. Kalau Allah mau wahai Muhammad, tidak Allah bacakan Al-Qur'an wala ardakum bihi, tidak Allah terima amaliyah mereka. Faqad labithtu fikum umran min qablihi. Telah berlalu beberapa masa umur. Wa kana dzalika al-umur 40 sana. Saat itu turun ayat ini ketika Nabi umur 40 tahun min hini maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Bila hinin ba'atha Allah rasulan, sampai waktu Nabi diangkat menjadi Rasul. Intinya ayat ini turun ketika Nabi umur 40. Dari Nabi lahir sampai Nabi diangkat menjadi Rasul, Allah katakan, kalau kami mau wahai Muhammad, kami bisa bacakan kepada orang-orang ini ayat kami, gak usah kamu dakwah. Tapi umur kamu buat apa? Nah, nanti dikasih umur biar beramal. Bukan Allah gak bisa ngasih mereka masuk Islam semua bisa. Allah jadikan mereka sesat semua bisa. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Tapi terus umur yang Allah beri kepada Nabi itu buat apa? Sama kayak kita. Orang-orang di jalan yang maksiat Allah sadarkan sekarang bisa. Terus kita andil dapat amal, dapat pahala nanti dapat dari mana? Ya. Waqad istahsanna an nuqassima muddatal insan hadhihi mutawwilah, dan aku melihat umur ini bisa dibagi. Aku ini menghadap maksudnya. Al mutabaidat tarafain, yang sama-sama jauh dua-duanya. Ila khamsati a'mar, menjadi 5 umur. Ini kitab ini akan membahas 5 umur manusia. Ma'anna lil insan fi kulli wahid min hadhil a'mar ahwalan wa atwara. Yang mana manusia setiap 5 fase. Fase 1, umur 1, umur 2, umur 3 ada perkembangan-perkembangan.
Nanti sama beliau dibuka. Walau fiha nash'atun mukhtalifah, ada perkembangan yang berbeda-beda. Fima ya'lam wa fima la ya'lam, yang diketahui atau tidak. Qala ta'ala wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Lihat. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun, dan kami tumbuhkan kalian tanpa kalian sadari. Anak kecil kemarin baru umur 1 tahun belajar jalan, belajar tata. Umur 2 tahun sudah bisa lari, siapa yang ngajari? Nunsyi'ukum fima la ta'lamun, kami tumbuhkan tanpa kau sadari. Yang ngajari jalan siapa? Yang ngajari makan masuk ke mulut. Subhanallah, ambil makanan masuk ke mulut. Tak pernah mikir, anak kecil itu kan tidak diajari ambil makan masuk ke mata. Pernah tidak terpikir seperti itu? Allah yang ngajari semuanya. Iya, mules, jongkok, siapa yang ngajari? Cebok, paling cebok itu diajari bagi mereka mungkin yang punya keterbatasan. Jalan satu-satu, tak ada yang jalan dua-dua kayak pocong. Allah yang ngajari ini, cuma kita tidak sadar. Wa nunsyi'ukum fima la ta'lamun, kami tumbuhkan kalian tanpa kalian sadari. Wa qaddara fahada, Allah takdirkan, Allah beri hidayah, hal yang sifatnya tidak usah diajari. Ya, kamar mandi pintu ditutup. Terus makan, waktunya lapar, waktunya ngantuk tidur, tak pernah diajari. Siapa yang ngajari? Allah. Ada an-nash'ah. Ma'annahu bihaqiqatihi allati hiya haqiqatuhu huwa. Yang hakikatnya itu ya dia Allah. Allah yang ngajari semua. Laisat hiya ghairihi wa inna ikhtalafa bihi al-ahwal wa ta'aqabat alaihi al-atwar, dengan silih bergantinya zaman, lahu syu'urun bi nafsihi, ada perubahan-perubahan sendiri, wa bima yajri alaihi min khair wa syarr, apapun yang berlaku kebaikan dan keburukan, wa thawabin wa iqab, dan pahala ataupun dosa. Waqad khatarana wad'u hadha ta'lif min muddah, sempat terlintas di hati kami, kata Imam Haddad, tentang karangan ini. Tsumma khatarana ta'khirahu ila an tamdiya thalithan wa situna min al-umur, sampai terlintas karangan ini selesai aku mundurkan ketika aku umur 63 tahun. Allati hiya muddat umur Rasulillah, yang itu ujung daripada umurnya Nabi. Ada sahih. Wakilah situn, wakilah khamsa wa situn. Waqad maqut hadir muddah min as-sin wa hiya fi sana wa sittin. Dan itu sudah berlalu. Aku ingin menyelesaikan kitab ini umur 63. Ternyata kok mundur sampai aku umur 67. Imam Haddad wafat umur berapa? Umur 88 tahun. Lebih 7 bulan, 9 bulan. Ya, tapi 88 tahun belum wafat. Jadi umur 67 masih ngarang. Waqal madud ashhurun minha, sudah berlalu beberapa bulan. Wa nasallallahu khairal dzalika wa barakatuhu, kita minta kepada Allah kebaikan dan keberkahan, wa husna khitamihi, dan penutup yang baik, wa na'udzubillahi min syarri wa fitnatihi wa su'i aqwabihi, dan berlindung kepada Allah daripada kejelekan, fitnah, dan semuanya. Innahu khairul masul wa akramul. Nas'alu subhanahu wa ta'ala itu semuanya. Allahumma la tuqammina li'adzab wa la tu'akhirna li fitnah. Allahumma inna, terus sampai terakhir. Ya, wa hadha awal syuru' fil maqsad min kitab, ini pembukaan apa yang aku inginkan di dalam kitab ini. Wallahul muyassar wal mu'in, Allah yang akan melancarkan, yang akan menolong. Wal hadi ilal haqqi was shawab, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wa huwa rabbi la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Langsung di garis bawah aja yang dibaca. Al-umrul awwal, ada 5 umur kan? Umur yang pertama, beliau akan membahas min hini khalaqallahu Adam. Allah menciptakan Nabi Adam itu sudah masuk umur pertama. Wa dhammana dhahrahu adzurriyyah as-su'ada, yang disulbi beliau ada keturunan yang baik dan asqiya.
Umur yang kedua, min hini khurujil insan min baini abawaihi ila dunya. Beliau akan membahas tentang alam atau umur ketika manusia keluar, dilahirkan di dunia sampai wafatnya. Umur ketiga, hini khurujil insan min ad-dunya bil maut ila ayyab'atsallahu bin nafhi fis-sur. Akan membahas tentang umur manusia di dunia sampai kebangkitan, berarti alam barzakh. Kalau tadi alam dunia, yang ketiga alam barzakh. Al-umrul rabi', umur keempat, min hain khurujul insan min qabri. Hari kebangkitan sampai hari ditiupkan trompet sangkakala. Umur yang terakhir yang kelima, min waqti dukhulil insan fil jannah ilal abad. Umur ketika manusia masuk ke dalam surga atau manusia masuk ke dalam neraka. Jadi ada 5 umur. Pertama, dari Nabi Adam sampai dilahirkan. Jadi kita ini mungkin alam rahim karena kita berada di sulbi Adam. Setelah itu alam dunia, dari lahiran sampai wafat. Ketiga, dari wafat sampai kebangkitan. Yang ini dari kebangkitan sampai huru hara, yang mizan, sirat, hisab, haud. Baru yang terakhir, umur masuk ke dalam surga. Insyaallah kita akan bahas satu-satu bagaimana pentingnya umur, dan umur itu ra'sul mali. Umur itu modal. Orang kalau punya modal berarti masih bisa dagang. Kalau dagang modalnya itu uang habis bisa nyari, tapi kalau umur nggak bisa. Ada nggak orang jual umur? Ada. Kalau dagang habis sudah. Makanya rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang ketika tijarah itu tidak lalai dari Allah. Maknanya betul-betul memanfaatkan umur. Ada modalnya Allah kasih sedikit, tapi karena pintar dagangnya sama Allah, seakan-akan banyak. Imam Syafi'i umurnya berapa? 54 tahun. Sampai sekarang kita sholatnya seperti Imam Syafi'i. Kayak tahun, kayak ratusan ribu tahun Imam Syafi'i hidupnya enggak. Umurnya dikit. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dikasih umur sama Allah berapa? 29. Wafat, ba'da wafati Abi, setelah Nabi wafat di bulan Ramadan, wafat beliau 29 tahun, sampai sekarang terukir namanya, pintar dagang sama Allah. Imam Nawawi meninggal umur berapa? 41. Sampai sekarang agwal-agwal Nawawi kita baca. Bahkan dalam riwayat belum zuhad. Jomblo barokah. Inilah jomblo barokah. Pintar dagang sama Allah. Waktunya orang buka toko. Waktunya orang tutup. Nanti pintar dagang. Bukan orang waktunya buka toko tidur. Waktunya tidur buka toko, siapa mau beli? Penting umur ini. Nanti orang di dalam Al-Quran disebutkan orang akan jerit di hari kiamat, di dalam neraka jerit dan mengatakan, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib. Coba diundur 1 menit saja, anak beramal. Fa saddaqa wa aqum minas shalihin wa lam yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dalam ayat yang lain, ketika orang neraka ini jerit, apa Allah katakan? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar bihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kan sudah anak kasih umur sendiri-sendiri. Yang bisa dagang dengan mengambil peringatan akan mengambil peringatan, yang tidak. Ini kita kasih 60 tahun buat apa? Kita kasih khomsin, kita kasih muda sama anak, kita kasih sampai 100. Tapi judinya gamblean masih ada. Semua sudah dikasih modal. Sampai terakhir kita tutup dengan kisah. Ada di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang dari kabilah Bali. Bukan Bali di sini. Baliun, kabilah Bali. 2 ini masuk Islamnya bareng, duduk sama Nabi bareng, semuanya bareng. Yang satu perang, wafat, itu perang dengan Nabi syahid. Kita tahu bagaimana
fadilahnya orang meninggal syahid. Darahnya jadi saksi ya, bisa ngasih kepada 70 orang keluarganya syafaat. Terus jasadnya utuh, itu orang syahid. Yang ini meninggal setahun setelahnya, meninggal biasa, nggak syahid. Setelah dua-duanya wafat, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah mimpi ketemu dua orang ini dari kabilah Bani. Yang satu meninggal syahid, satunya wafat kemarin. Cuma dalam mimpinya Sayyidina Thalhah yang lebih tinggi di surga, yang kedua bahkan, yang meninggal setahun setelahnya. Seharusnya kan yang meninggal syahid. Pas bangun datang ke Nabi, tanya ke Rasulullah, tahu nggak dua orang dari kabilah Bani? Kemudian yang satu ikut panjenengan perang syahid, ya. Yang satu meninggal kemarin, ya. Anak mimpi kok yang lebih tinggi derajatnya di surga yang kedua. Kata Nabi, betul. Kok bisa? Kata Nabi, bukankah dia mendapati bulan Ramadan terus dia ibadah? Bukankah dia sholat berjamaah? Bukankah dia punya amal begini? 1 tahun nambah modal, berarti. Kalau nambah modal, keuntungan akan bertambah. 1 tahun dikasih sama Allah, berapa itu pahalanya? Adrak Ramadan, sholat duhanya, sholat ba'diyah, sholat rawatib, itu kan modal semua. Masuk akal kalau ente lihat yang kedua itu lebih tinggi meskipun meninggalnya bukan syahid. Kenapa? Ketambahan modal. Ayo minta sama Allah untuk ada modal ini, biar kita lebih semangat ibadah, cari ilmu, agar umur kita manfaat dan insya Allah menjadi umur yang jariah pahalanya sebagaimana para ulama. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.